Selamat siang anak-anak. Hari ini kita akan belajar Ecclesia Reformata Semper Reformanda SMP Harapan Lestari kelas 9. Yang menjadi bahan referensi kita hari ini yaitu dari Roma pasal 10 ayat 17 dan Kolose pasal 3 ayat yang ke-10. Kita akan menyanyikan lagu Aku Tuhan Semesta. Aku Tuhan semesta, jeritanmu ku dengar. Kau di dunia yang gelap, ku selamatkan. Akulah pencipta terang, malam jadi benderang. Siapakah utusanku membawa terang? Ini aku, utus aku. Ku dengar Engkau memanggilku. Utus aku, tuntun aku. Ku prihatin akan umatmu. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami datang dan bersujud di hadapan hadirat-Mu. Kami bersyukur hari ini karena boleh belajar meneladani kasih-Mu yang memperbarui hidup kami. Bantulah kami Tuhan menjadi berkat bagi lingkungan dan dunia melalui harapan dan cita-cita kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ecclesia Reformata Semper Reformanda. Kalimat tersebut pertama kali dipopulerkan oleh seorang teolog dalam tulisan devosional yang bernama Jodo Casvan Dodenstein tahun 1620 sampai 1677. Waktu Lodenstein mengatakan kalimat ini, yang ada dalam pikirannya adalah bahwa reformasi yang terjadi pada zaman Luther, Calvin, dan Zwingli merupakan reformasi doktrin gereja yang seharusnya terus berjalan masuk ke kehidupan dan praktik nyata dalam diri umat manusia. Reformasi bukan cuma reformasi doktrin dari ketidakmengertian lalu jadi mengerti, tapi bahwa mengerti artinya kita melakukannya dalam kehidupan sehingga ada transformasi yang nyata yang terjadi dalam hidup orang percaya. Oleh karena itu, memakai istilah Semper Reformanda yang berarti reformasi belum selesai, reformasi masih terus berjalan. Dalam bab ini kita akan menganalisa cara Tuhan meluruskan kembali gereja yang mundur dan sesat pada abad pertengahan melalui beberapa tokoh reformasi. 3 misi utama Tuhan Yesus. Yang pertama, menyelamatkan umat manusia dalam Yohanes 3 ayat 16. Yang kedua, menggenapi nubuat-nubuatan mesianik para nabi sebelumnya. 1 Yohanes 1 ayat 3. Yang ketiga, memberikan pengajaran nyata melalui contoh gaya hidup yang benar. Matius 5 ayat 18. Doa Tuhan Yesus bertujuan agar murid-murid yakin bahwa mereka tidak sendirian. Ada Tuhan Yesus yang menyertai, menopang, dan menghibur lewat Roh Kudus. Doa ini juga berlaku bagi kita saat ini. Latar belakang gereja reformasi. Setelah masa Konstantinus Agung, gereja menjadi lembaga yang dinaungi oleh kekaisaran. Bahkan gereja dengan negara disatukan pada abad 9 sampai abad 13. Sehingga gereja tidak lagi fokus kepada pengajaran iman, melainkan pada sekularitas gereja dan mencari benefit atau keuntungan secara materi. Titik terendah gereja terjadi pada abad pertengahan. Gereja mengaku berkuasa mengampuni dosa.
dikenal dengan istilah purgatorium atau api penyucian, dan indulgensia atau surat pengampunan dosa. Gereja mengeluarkan ajaran yang tidak alkitabiah, terutama tentang pengajaran transubstansiasi. Benda punya sisi keilahian atau setengah dewa dan bisa disembah. Gereja mengalami kemerosotan moral atau penyimpangan moral oleh para pemimpin gereja. Pada waktu itu, KKN dikenal dengan istilah KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Gereja juga melakukan klaim sepihak tentang kepemilikan harta, sepertiga tanah di Inggris adalah milik gereja. Gereja juga membunuh orang-orang yang mengkritisi kekuasaan dan pengajaran gereja, karena dianggap sebagai ancaman, misalnya perlakuan terhadap Jan Hus, Peter Waldo, dan John Wycliffe, tokoh reformasi abad 11 sampai dengan abad 13. Martin Luther dan reformasi gereja. Martin Luther lahir di Eisleben, Jerman pada 10 November 1483. Ia masuk ke Universitas Erfurt dan mengambil jurusan hukum, tapi menemukan hukum sebagai sesuatu yang tidak pasti. Ia pindah ke filsafat dan teologi, namun tidak menemukan apa yang dicarinya. Hingga suatu hari, petir menyambar dirinya dan dua orang temannya. Kedua temannya meninggal, Luther selamat. Luther menyerahkan diri menjadi seorang biarawan di Erfurt dan makin dalam mempelajari Alkitab. Akhirnya pada tanggal 31 Oktober 1517, Luther memprotes kebijakan gereja waktu itu dan menuliskan 95 dalil atau tesis, lalu ditempelkan di depan pintu gerbang gereja Solskjaer. Banyak tokoh gereja yang sepikiran dengan Luther, misalnya John Calvin, Ulrich Zwingli, ingin memisahkan diri dari gereja utama atau Katolik Roma pada waktu itu. Mereka memisahkan diri menjadi gereja Protestan atau Pro-Testamen, artinya setuju atau berpegang pada firman Tuhan. Penjelasan teks Alkitab dari Roma 10 ayat 17. Tantangan dan penderitaan tidak bisa dilepaskan dari manusia. Karena itu, jemaat harus dewasa dalam iman. Masalahnya adalah iman seseorang tidak akan bertumbuh dewasa tanpa firman Tuhan. Pada abad pertengahan, gereja melarang umat untuk tidak boleh membaca Alkitab. Dengan demikian tidak ada fungsi kontrol umat terhadap pengajaran para petinggi gereja waktu itu. Oleh karena itu, ide dasar ditanamkan oleh Roh Kudus di hati para reformator untuk mewajibkan semua umat tanpa kecuali harus membaca dan memahami Alkitab. Dengan demikian, semua umat memahami firman, dan dengan demikian menjadi fungsi kontrol yang baik untuk para petinggi gereja, sehingga tidak menyimpangkan kebenaran firman Allah. Kolose pasal 3 ayat 10. Konteks ayat tersebut adalah hidup sebagai manusia baru. Manusia baru akan terwujud jika manusia mau berubah atau metanoia, dan perubahan itu berpedoman pada Alkitab. Pemahaman harus benar, runtut, sistematis, dan mendalam. Konteks yang singuler atau satu dan sama berlaku untuk semua, terutama keluarga dan gereja. Setelah memiliki pemahaman yang benar, maka gereja jangan kaku. Inklusif, terbuka bagi semua orang. Slogan di atas sangat sesuai dengan apa yang tertulis dalam Kolose 3 ayat 10, bahwa manusia baru juga bisa diartikan gereja baru yang terus diperbaharui agar semakin merepresentasikan Khaliknya menggunakan pengetahuan yang benar, yaitu Alkitab. Gereja yang diperbarui dalam roh selalu mengorientasikan keberadaannya pada menjangkau dan membina jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan. Gereja harus menjadi lembaga yang dapat meninggalkan hal-hal sekuler atau kepentingan duniawi, sehingga fokus pada tugas utamanya, yakni menghadirkan damai sejahtera di bumi dan membentuk pribadi yang dipanggil keluar dari dunia untuk dibentuk, diperlengkapi, dan siap dikirim kembali ke dunia menjadi kesaksian nyata bagi dunia atau yang dikenal dengan istilah eklesia. Dan pada akhirnya, gereja menjadi kesaksian nyata bagi dunia yang belum mengenal kasih-Nya. Demikian pembelajaran kita siang hari ini. Sebelum Bapak tutup, ada slogan daripada para reformator. Slogannya adalah sebagai berikut: Sola fide, hanya karena iman kita dibenarkan oleh Allah. Sola gratia, hanya karena kasih karunia atau anugerah kita diselamatkan. Sola scriptura, hanya karena Alkitab, firman Allah yang hidup yang memberikan penuntun dalam kehidupan kita setiap hari.
Alkitab adalah penyataan khusus bagi umat percaya. Ecclesia Reformata, gereja yang telah direformasi, Semper Reformanda, harus terus mereformasi diri, dan Secundum Verbum Dei, tetapi tetap harus sesuai dengan firman Allah. Terima kasih untuk perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati.